kawasan Iskandar Muda nomor 117A Medan. Selamat pagi pendengar Kardopa. Seperti yang sudah kita informasikan untuk pagi hari ini, untuk opini kita punya spesial obrolan di pagi hari ini dengan menghadirkan narasumber yang kompeten lah pastinya ya. Seperti yang sudah diinformasikan, kita punya topik di opini pagi hari ini tentang kekiniannya Sumatera Utara di mata anggota DPR RI. Kalau ngomongin tentang Sumatera Utara nih pendengar Kardopa, Provinsi Sumatera Utara kalau didasari pada hukum pendiriannya itu adalah melalui Undang-Undang nomor 10 tahun 1948 dan Undang-Undang nomor 24 tahun 1956. Dengan ibu kotanya itu adalah Medan dengan luas wilayahnya sebesar 72.981 km persegi dengan usianya sekarang sudah memasuki 76 tahun. Kiranya ini menjadi provinsi yang cukup potensi dengan berbagai hasil sumber daya alamnya, sumber daya manusianya, dari keanekaragaman suku, agama, ras, dan juga kultur budayanya. Dengan penduduk sekitar hampir 16 juta jiwa yang tersebar di 25 kabupaten dan 8 kota madya provinsi ini, kiranya saat ini terus berbenah dengan kepemimpinan yang baru ya. Yang baru itu ada Pak Bobi dan Pak Surya sebagai Gubernur Sumatera Utara dan Wakil. Nah, pada pemilu 2024 lalu, dari Sumut itu sudah terpilih 30 orang anggota DPR RI dari 3 dapil dan 4 orang senator yang jadi anggota DPD Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, untuk opini hari ini kita ambil topik kekiniannya Sumatera Utara di mata anggota DPR RI. Nah, untuk membicarakan masalah ini tentunya kita menghadirkan tamu yang menjadi narasumber kita untuk pagi hari ini. Kira-kira siapakah dia? Siapa dia? Siapa ya pendengar Kardopa? Nah, kita ngobrol dulu nih sama Pak Peter Manopo ya. Untuk topik kita pagi hari ini Pak Peter, kekinian Sumatera Utara di mata anggota DPR RI. Pastinya kita akan menghadirkan anggota DPR RI di sini ya. Tentu. Karena memang anggota DPR RI menjadi bagian yang duduk di parlemen untuk menyoroti berbagai hal yang ada di Indonesia. Benar. Tapi khususnya juga karena dapilnya dari Sumatera Utara sudah pasti sorotan mereka lebih tajam ke Sumatera pastinya. Utara. Dan juga memang sangat dibutuhkan peran-peran mereka untuk dan bagaimana Sumatera Utara ke depan. Benar sekali. Oleh karena itu pagi ini kita mengundang khusus. Kita kenalan dulu. Iya, Ada istilah tak kenal maka tak sayang. Betul, tapi ini baru tiba di Medan. Oh, langsung kita culik gitu. Nah, seorang pria kelahiran 11 Juni tahun 1979 dikenal dengan julukan Sang Petarung. Oh, sang petarung. Iya, karena memang karakter yang dibawa dari masa mudanya demikian. Setiap mengikuti kompetisi, beliau ini tidak mau dikatakan sebagai calon saja, tapi tetap mencari peluang untuk memenangkan kompetisi itu. Yes. Demikian halnya dengan menuju ke DPR RI. Awalnya memang terjun ke dunia politik sudah merupakan ya katakanlah barangkali panggilan hati nurani bagi sosok ini. Dan optimisme serta percaya diri yang sangat tinggi membuat beliau untuk bertarung dengan nama-nama besar sebagai petahana di daerah pemilihan Sumut 3. Sumut 3 ya, dapil 3 berarti ya. Iya. Tentu melawan banyak petahana ini dari berbagai partai politik. Banyak nama-nama besar ya Pak. Iya, tentunya ini juga menjadi sesuatu yang ya bisa dilihat tantangan besar. Oleh karena itu pada pemilu 2024 lalu beliau bersaing dengan nama-nama besar di dapil 3 yang dalam ukuran-ukuran yang kita lihat agak sulit ya. Seperti kita ngobrol kemarin Pak Peter, dapil 3 ini kan cakupannya cukup luas ya. Dan disebut juga dapil neraka. Karena di situ bercokol nama-nama besar. Baik dari internal partai politik maupun juga dari partai politik yang lain. Sehingga saya pernah coba untuk menggoda beliau. Menggoda beliau, saya katakan, bro, kenapa nggak mulai dari tingkat provinsi? Langsung ke atas ya? Ke atas.
Nah, namanya sang petarung. Oh, oke. Harus mencari yang paling atas katanya. Yes. Dan ternyata beliau berhasil. Berhasil. Itulah sekelumit Ya. cerita di balik kita mengundang beliau ini untuk hadir di Radio Kardopa. Iya, mungkin pendengar Kardopa kan sudah diceritakan Pak Peter nih siapa beliau. Istilahnya tadi dibilang tak kenal maka tak sayang. Kita udah kenalan nih siapa beliau. Nah, kali ini langsung aja kita hadirkan narasumber kita. Ada dari anggota DPR RI, Bapak Haji Sugiat Santoso SEMSP, Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI dari Partai Gerindra. Assalamualaikum Pak, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi para pendengar Kardopa dimanapun berada. Sehat Pak, Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ini tadi kata Pak Peter langsung kita ambil nih. Bapak baru tiba ke Medan ya Pak? Ya, lagi reses. Oh, sekalian reses ya Pak ya. Oke. Ini gimana Pak kondisi Medan ketika Bapak balik lagi nih kemarin? Ya masih stagnan ya, masih biasa-biasa aja karena mungkin kepala daerahnya baik tingkat provinsi maupun tingkat kota kan baru beberapa bulan. Kemarin baru dilantik, baru ikut retreat di Magelang. Yes. Ya ini pun masih bulan puasa, suasananya masih menuju lebaran. Tapi insya Allah kita optimis pasca lebaran ini kita harapkan kepala daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota bisa berlari kencang mengeksekusi visi misinya yang dijanjikan kemarin di masa kampanye. Oh, oke. Supaya tidak janji kampanye aja gitu. Ya. Oke, pendengar Kardopa jangan lupa juga untuk opini pagi hari ini bisa Anda saksikan live Facebook kita di Facebook Kardopa 994 FM atau juga live streaming kita di www.kardopafm.co.id dan juga live TikTok radiokardopa.kdg. Langsung aja kalian cek di situ ya. Nah, Pak Peter, mungkin poin utama apa yang pengen kita tanyakan ke enaknya manggil siapa nih, Pak Sugiat atau Sugiat Pak Sugiat aja. Oke. Gimana nih Pak Pir? Ya, tentu sebagai anggota DPR RI banyak pandangan-pandangan tentang Sumatera Utara dan juga banyak masukan. Yes. Tetapi kita korek dulu. Beliau ini kan melangkah ke Senayan dengan berliku-liku lah. Ya. Sehingga duduk di Senayan itu tentunya kan berbeda. Beda sama yang Ada di sini. nuansa yang mungkin sampai sekarang perlu kita tanyakan ke beliau. Gimana rasanya menjadi anggota DPR RI? Langsung ke pusat nih Pak. Ya, Iya. ya yang pertama agak sedikit namanya culture shock namanya juga baru beradaptasi. Kita Jakarta itu berbeda lah dengan dinamika yang ada terjadi di Sumatera maupun di Medan. Tapi alhamdulillah kita namanya juga belajar jalan aktivisme yang kita lalui itu bertahun-tahun. Mudah-mudahan ini konsisten lah kita terapkan bahwa semangat idealisme kita masih terjaga, gaya hidup kita pun jangan sempat berubah kali ya Bang kan. Apalagi di Jakarta itu kan godaannya banyak kan. Okay. Tapi ya kita perlu banyak kawan untuk mengingatkan terus. Bang salah satunya kawan-kawan dari civil society, dari media radio juga yang selama ini bersahabat dengan kita. Kalau kita ada sedikit berubah-berubah ingatkan aja langsung Bang kan. Jangan baper ya Pak kalau kita enggak. Boleh nggak diingatkan seorang anggota DPR RI? Ya wajib Bang, wajib. DPR ini pekerjaan yang paling banyak godaannya, apalagi DPR RI Bang. Godaan hedonisme, godaan pragmatisme, godaan ya banyak hal lah kan. Sementara kan kalau kita latar belakangnya aktivis, kenapa kita ngambil jalan politik? Semangat kita kan kemarin bagaimana kita bisa memperjuangkan sebanyak-banyaknya kepentingan rakyat. Tapi di tengah pertarungan godaan ini kan kadang-kadang kan ya kalau nggak diingat-ingatkan bisa agak sedikit tergelincir dan lain sebagainya. Saya berharap itulah fungsi kita sebagai sahabat kan. saling mengingatkan ya. Saling mengingatkan dan kalau bisa dikritik juga kan? Ya siap, ya mengingatkan itu produknya kritik. Oke. Karena katanya sebagai teman yang baik hendaklah mengingatkan kawannya. Siap. Gitu ya. Dan sesuatu yang kadang-kadang suka lupa Pak. Namanya manusia. Ya. Ketika godaan datang, waduh, agak berat ya. Ya, misalnya begini kan, kita tahu kan bahwa pileg kita, pemilu kita itu kan hampir sebagian besar pelakunya itu merasakan bahwa betapa sangat pragmatisnya pemilu kita, biayanya mahal. Alhamdulillah misalnya ketika saya kemarin bertarung di pileg 2024 tidak mengalami proses seperti itu yang tidak terlalu mahal karena memang nggak ada duitnya juga kan. Bayangkan misalnya kalau anggota DPR RI, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten kota yang
mendapatkan kursi legislatifnya itu biayanya sangat mahal. Misalnya DPR RI rata-rata 15 sampai 30 miliar misalnya kan. DPR provinsi bisa sampai 3 sampai 10 miliar. Begitu juga DPR kabupaten kota. Apa yang akan mereka lakukan ketika mereka sudah mengeluarkan biaya yang sangat banyak? Pasti orientasinya bukan lagi orientasi yang normatif, yang ideal memperjuangkan kepentingan rakyat. Cari balik modal. Ya pasti manusiawi kan, maksudnya berpikirnya seperti itu kan. Nah, kalau dari segi gaji nggak mungkin, Bang. Dari segi pendapatan halal kita yang diberikan oleh negara itu sangat tidak mungkin itu akan kembali kan. Oleh karena itu ya sekali lagi saya secara pribadi bersyukur bahwa menjalani proses politik di 2024 kemarin tidak seperti itu. Basis kita ya basis pergaulan dan lain sebagainya kan. Artinya dengan pergaulan dan punya banyak teman, berhasillah Pak Sugiat duduk di Senayan ya. Ya. Tentu setelah duduk menjadi pertanyaan berikutnya, bagaimana DPR RI sekarang? Ya kalau DPR RI sama dengan DPRD tingkat provinsi maupun kabupaten kota, tiganya fungsinya. Fungsi legislasi, membuat undang-undang, fungsi budgeting, ikut terlibat dalam membuat penganggaran dari program-program pembangunan kan, sekaligus fungsi pengawasan. Kalau di DPR RI itu tantangannya karena kita tingkat pusat, pembuatan undang-undangnya itu yang cakupannya adalah tingkat nasional. Saya pikir perlu pemahaman, perlu kapasitas, perlu kualitas yang tidak sembarangan orang bisa membuat undang-undang tingkat nasional kan. Saya pikir ya harus banyak belajar lagi, harus banyak baca, harus banyak belajar lagi terkait dengan misalnya tata cara pembuatan undang-undang, begitu juga dengan isu-isu kerakyatan yang akan kita masukkan dalam undang-undang tersebut. Begitu juga dengan proses keterlibatan kita dalam fungsi budgeting misalnya kan. Kita punya mitra misalnya Kementerian A misalnya yang apalagi sekarang kan kebijakan Pak Prabowo efisiensi kan. Efisiensi anggaran. Bagaimana efisiensi ini itu target yang diharapkan oleh Pak Prabowo itu terkait dengan hal-hal yang bersifat teknis yang nggak perlu seperti perjalanan dinas itu bisa dipotong, tapi hal-hal yang bersifat kebijakan terkait dengan hajat hidup rakyat itu tetap. Itu kan perlu ilmu juga kan. Begitu juga dengan pengawasan. Saya pikir ini tantangan kami lah di DPR, bagaimana kami bisa menjalankan 3 fungsi ini secara maksimal kan. Jadi ada tantangan dan juga ada peluang kan. Bagaimana kita melakukan ya namanya politik Pak Sugiat, ada negosiasi, pendekatan dan lain-lain lah. Tapi pada satu sisi keberadaan sebagai seorang anggota DPR RI tentunya kan punya katakanlah kewajiban dan hak untuk menunaikan apa yang pernah dia suarakan dengan konstituennya. Ya, di satu sisi kita di tingkat nasional itu tadi 3 fungsi tadi. Di sisi lain ketika kita turun ke dapil kita punya tanggung jawab untuk katakanlah walaupun di luar komisi kita ya. Kalau komisi saya misalnya komisi 13 terkait dengan pembangunan hukum. Tapi ketika saya turun ke dapil, saya sebagai wakil rakyat yang melepaskan diri dari urusan-urusan komisi 13. Urusan apapun yang terkait dengan rakyat ya diterima. Urusan persoalan kesehatan misalnya, ada rakyat yang butuh advokasi pelayanan kesehatan, misalnya BPJS-nya tidak di cover dan lain sebagainya, ya kita harus turun. Urusan pendidikan misalnya, bagaimana sebanyak-banyaknya misalnya di dapil kita perjuangkan dapat KIP, dapat beasiswa dan lain sebagainya. Urusan pertanian, bagaimana peluang-peluang program pertanian dari pusat bisa kita bawa sebanyak-banyaknya ke dapil kita. Ya saya pikir itu juga salah satu tantangan dan peluang. Tantangan dan peluang itu kan datang dari masyarakat sekaligus digodok ya. Dan dibicarakan juga di internal partai misalnya karena ada fraksi kan sebagai perpanjangan tangan partai di parlemen. Nah, kemudian juga harus katakanlah negosiasi dengan kementerian yang lain kan. Dan apalagi ke kementerian. Inilah suara-suara rakyat yang kami jemput, yang kami dapat dari daerah pemilihan. Katakanlah Sumatera Utara 3. Ya problem kita kalau kita di DPR ini lagi-lagi tadi karena biayanya sudah banyak, dia datangnya pas menjelang pemilu saja. Saya alhamdulillah saya misalnya karena sudah terbiasa misalnya nongkrong di kedai kopi kan sejak bertahun-tahun, ya ketika turun ya belanja masalahnya di situ. Misalnya ketika reses misalnya hari-hari kita isi dengan pertemuan-pertemuan dengan ya rekan-rekan kita, rakyat, kawan-kawan kita untuk mendengarkan apa sesungguhnya yang terjadi di bawah kan, apa yang menjadi aspirasi rakyat, masyarakat, apalagi pemilih kita. Ya, saya pikir
Saya berharap dari 30 anggota DPR RI yang kemarin terpilih di pemilu legislatif 2024 ya jangan pas pemilu saja hadirnya. Munculnya ya. Ya datang ya kita tuntut. Apalagi kan kondisi sekarang kan ya sedang tidak baik-baik saja. Benar, ya kan kondisi rakyat kita. Ya turun kita lihat masyarakat kita dan semaksimal mungkin ya kita bantu mereka dengan kewenangan kita lah dalam konteks DPR tadi. Oke. Ini kira-kira sampai berapa lama Bapak di Medan? Kalau reses itu dia 30 atau 40 hari kerja. Saya sampai tanggal 14 April lah kan. Oh, lama. Tapi karena ini sembari juga lebaran ya pas juga pulang kampung. Sekalian pulang kampung. Pulang kampung ketemu teman-teman, ketemu juga sama media lah ya. Iya. Tapi tadi disebutkan duduk di warung kopi untuk ya katakanlah bercengkerama dengan teman-teman, mendapatkan masukan. Masih bisa duduk di warung kopi? Wah saya bahkan ini puasa ya. Ini udah jadi anggota DPR RI masih bisa bisa kalau nggak puasa itu kalau di Medan dari pagi misalnya tak usah saya sebutkan. Bahkan kawan-kawan saya udah tahu itu kebiasaan nongkrong di mana kan. Pagi nongkrong satu sesi misalnya menerima ya banyak kawan-kawan yang datang kan. Nanti agak-agak sore sekitar jam 4 sampai jam maghrib misalnya sesi kedua misalkan malam bisa sampai jam 12 jam 1 macam tadi malam lah kan sampai jam 1 ya mendengarkan banyak kelompok yang datang dan kalau kita itu nikmati itu apa ya menyehatkan jiwa raga itu. Jadi nikmat ya. Di kedai kopi bercengkrama dengan teman-teman dan juga masyarakat. Bisa bukan berarti karena sudah pakai emblemnya DPR RI agak ini ya. Enggak ya. Nah, makanya gini kalau agak sedikit ada perubahan gaya ya kasih tahu saja. Baiklah. Ya memang dari dulu begini aja. Berarti bisa kita ajak ngopi Pak Pit. Bisa. Nanti saya ngajak ngopi habis lebaran. Ya, Pak Sugiyat, sekarang duduk sebagai Wakil Ketua Komisi 13. Apa yang dibicarakan di Komisi 13? Komisi 13 nih. Ya, Komisi 13 ini komisi baru. Ini kemarin kan kalau periode yang lalu hanya sampai Komisi 11. Komisi 13 ini sesungguhnya pecahan dari Komisi 3. Kalau Komisi 3 sekarang itu adalah penegakan hukum, mitra kerjanya adalah kepolisian, kejaksaan, KPK dan sebagainya. Kalau di Komisi 13 ini konsentrasinya di pembangunan hukum, Bang. Mitra kerjanya kita di Kementerian Hukum, Kementerian HAM, Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan, terus ada beberapa lembaga seperti Lembaga Komnas HAM, LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, KSP, terus Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat DPR, Sekretariat MPR kan. Jadi kalau disampaikan oleh kawan-kawan oleh para senior Komisi 13 itu sesungguhnya komisi negarawan misalnya kan, karena lebih banyak mengkonsep bagaimana pembangunan hukum itu bisa secara maksimal terjadi di Indonesia kan. Ya banyak hal ya isu-isu yang saya pikir ini menjadi konsentrasi dari Komisi 13. Kemarin misalnya ada kebijakan Pak Prabowo terkait pemberian amnesti massal kepada para warga binaan kita, targetnya 44.000 orang. Basisnya adalah kemanusiaan, demokrasi dan hak asasi manusia. Saya pikir ini yang akan menjadi salah satu konsen dari Komisi 13 untuk melakukan pengawasan. Kemarin kan semangat dari pemerintah kita Pak Prabowo, warga binaan yang usianya sudah 70 tahun misalnya, ada penyakit akutnya, ya bisa diberikan amnesti untuk kembali ke keluarganya misalnya kan. Terus kemarin kan ada revisi undang-undang KUHP kita kan yang akan diberlakukan di 2026 menyatakan bahwa para pemakai narkoba misalnya dan yang sudah dipastikan bukan bandar itu tidak harus dipenjara karena mereka korban yang diwajibkan direhab. Saya pikir itu akan mengurangi kuantitas atau jumlah dari warga binaan yang ada di lapas dan rutan kita. Apalagi lapas dan rutan kita saya sudah keliling. Itu hampir semua kondisinya sama, over capacity, over crowded. Kemarin kan ada kasus di Kutacani. Ya, keluaran yang ya keluar begitu saja. Bayangkan satu lapas di Kutacani itu kapasitasnya cuma 80 orang, tapi warga binaan di situ sampai 380-an orang. Saya pikir itu tidak manusiawi kan. Itu yang menjadi konsen kita. Belum lagi misalnya beberapa isu yang saya pikir misalnya HAM lah kan. Bagaimana kita sudah ngomong sama Menteri HAM Kak Natalius Pigai supaya konflik yang ada di Papua itu dikonsentrasikan cari solusi damainya. Kalau di Aceh bisa kita cari jalan damainya, kenapa di Papua enggak? Apalagi kan kemarin ada satu kasus
pembunuhan 6 guru yang dilakukan oleh KKB kan. Saya pikir pasca Lebaran ini kita akan konsentrasikan fokus kita terkait dengan HAM ke sana kan. Belum lagi banyak sekali sebetulnya isu-isu yang terkait di Komisi 13 dan itu menjadi tugas kita lah kan. Ya, tadi Pak Sugiat katakan ada amnesti akan diberikan oleh Presiden bagi katakanlah orang-orang tertentu. Apakah juga menyangkut pada tahanan politik misalnya? Ya, karena basis kebijakan pemberian amnesti ini kan pertama tadi kemanusiaan, itu yang 70 tahun penyakit akut. Yang kedua adalah demokrasi. Demokrasi itu tidak boleh negara itu memenjarakan warganya karena perbedaan pendapat, seperti yang terkena kasus Undang-Undang ITE. Itu juga salah satu konsen yang akan diberikan amnesti massal dari kebijakan Pak Presiden kan. Saya pikir itu yang harus kita dorong teknisnya di lapangan, karena itu leading sektornya adalah Kementerian Hukum dan Kementerian Imigrasi Permasyarakatan. DPR akan mengawasi apakah memang seluruh warga binaan yang terkena kasus Undang-Undang ITE itu nanti akan diberikan amnesti massal. Ya, dari semua persoalan yang dibicarakan di Komisi 13, adakah hal-hal yang menyangkut ke Sumatera Utara? Ya, kalau ke Sumatera Utara saya pikir kalau dalam konteks misalnya di mitra kami di Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan, ternyata Sumatera Utara itu adalah provinsi paling banyak warga binaannya. Over capacity. Misalnya di Lapas Tanjung Gusta itu kapasitasnya cuma 1.000 sekian, tapi warga binaan di sana sampai 3.000, bahkan katanya tembus sampai 4.000. Waduh. Saya pikir ini yang harus dicari solusi kan. Ada sekitar 40-an sekian lapas dan rutan kita yang ada di Sumatera itu over capacity semua kan. Ini pertanda tindak kejahatan di Sumatera Utara cukup banyak meningkat, ya Pak? Meningkat berarti. Dan ya ternyata hampir semua fenomenanya sama, bahwa di rutan dan lapas itu kasus yang paling banyak itu adalah kasus narkoba. 50% sampai 60% lebih warga binaan di rutan dan lapas kita itu kasus narkoba. Makanya nanti kalau kebijakan amnesti ini jalan dan undang-undang dan KUHP kita jalan di 2026, misalnya pecandu narkoba dan bisa dipastikan bukan bandar, itu hanya direhab, itu akan mengurangi lebih dari separuh warga binaan kita di rutan dan lapas kita. Jadi berarti Pak Sugiat akan ada usulan dari Komisi 13 untuk pemerintah terkait dengan apa-apa yang ada di Sumatera Utara yang Bapak sebutkan tadi. Ya, saya sedang memperjuangkan misalnya bagaimana pembangunan lapas baru. Alhamdulillah Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Pak Agus Andrianto yang kebetulan punya rekam jejak yang sangat baik di Sumatera Utara, itu juga punya komunikasi yang sangat baik dengan beberapa kepala daerah. Misalnya ada beberapa kepala daerah yang sudah on proses, sedang berlangsung menghibahkan tanahnya untuk digunakan diperuntukkan bagi Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan. Misalnya di Langkat ada Bang Ondim udah ngasih lahan 10 hektar kan. Di Asahan kemarin sebelum pemilu itu Pak Surya juga sudah menghibahkan 10 hektar. Begitu juga Labuan Batu Utara. Terus kemarin saya dapat dari Bang Gus, beliau berharap di Tapanuli Selatan itu dibangunlah kantor pelayanan imigrasi, karena memang di sana banyak sekali kegiatan-kegiatan keimigrasian yang itu kalau sampai ke Sibolga terlalu jauh dan sudah ada suratnya. Saya pikir ini akan saya perjuangkan secepat-cepatnya bagaimana itu tereksekusi. Jadi berarti ada hal-hal yang menjadi prioritas dari seorang anggota DPR RI berkaitan dengan apa yang terjadi di Sumatera Utara sesuai dengan fungsi sebagai anggota Komisi 13. Komisi 13 tadi ya. Kita break dulu sebentar. Jangan lupa juga untuk pendengar Kardopa bisa ikutan gabung bersama kita di 4521350 nanti setelah break ya. Mungkin ini juga Pak salah satunya mungkin PR buat Bapak dan anggota DPR lainnya terkait Sumatera Utara yang masih posisi pertama untuk tingkat narkoba kita ya. Oke. Jangan kemana-mana pendengar Kardopa, pastikan untuk stay tune terus sampai jam 10 nanti untuk Opini Kardopa. Stay tune. Kardopa Radio FM. Satu untuk tetap jadi nomor satu. Talk Radio Medan. Baik pendengar Kardopa dimanapun Anda berada yang masih terus bersama kita di live streaming www.kardopafm.co.id atau juga live Facebook kita ya di Facebook Kardopa 994 FM, untuk live TikTok kita di radiokardopa.kdg. Kita masih di Opini obrolan pagi hari ini dan masih menghadirkan anggota DPR RI dan juga masih ada Pak Peter Manopo. Seperti yang kita janjikan kita buka line telepon dulu ya Pak Peter ya. Selamat pagi Kardopa. Selamat pagi Desi, Joba di sini. Yes, selamat pagi Om Joba. Pagi. Silakan.
Ya, siapa nama anggota DPR kita ini? Ada Pak Sugiat Santoso. Sutoso. Hmm. Oh iya, mantap lah. Bisa ngomong-ngomong sama anggota DPR ini sudah hebat ini. DPR RI ini loh. Ini bukan sesuatu yang mudah ini. Iya, oke. Ya, Tapi Pak kebetulan Joba Kardopa- jangan panjang-panjang ya. Singkat, padat, jelas. Kemudian Kardopa bisa pula memfasilitasinya kan, Kebetulan bapaknya pulang kampung, Iya. mau reses. sambil menyelam minum air ya. Iya. Ya. Begini Silakan. Pak Cianto. Pak Santoso, Pak Pak Sugiat Santoso. Santoso. Tadi Bapak bilang tahanan napi narkoba Mm-mm. lebih dari 50%. Nah, ini kurang baik Pak kalau dalam satu LP begitu banyak napinya dari narkoba. Mm-mm. Bagaimana usul Pak ya? Kalau bisa itu penjara dari napi narkoba itu dipisah aja Pak, dibikin aja tersendiri dia. Oh, oke. Ini usul aja Pak ya. Mm-mm. Jangan disatu-satukan sama napi yang lain. Mm. Karena di situ saya lihat pernah juga masuk ke dalam lihat nengok sanak saudara. Napi narkobanya nampaknya macamnya agak istimewa kan di sana Pak. Daripada napi-napi yang ayam. Mm-mm. Itu satu Pak ya. Oke. Yang kedua Pak, ini yang pertanyaan nomor 2 ini, kalau Bapak mau jawab boleh, nggak dijawab juga boleh Pak. Iya, iya. Ya. Apa ini deg-degan nih? Kalau nggak mau dijawab karena alasannya di luar konteks, nggak Oke. apa-apa Pak. Oke. Tapi kalau dijawab bagus. Yes. Begini Pak, ini masalah umum ini. Kenapa Dewan Perwakilan Rakyat menolak undang-undang perampasan aset Pak? Itu aja Pak. Ada. Mudah-mudahan dijawab. Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih Om Jaba. Ya, nanti mudah-mudahan dijawab sama Pak Sugiat ya. Kita masih buka lagi 4521350-nya atau juga bisa via WhatsApp nih pendengar Kardopa di 0852900940. Kardopa selamat pagi. Selamat pagi, opini Kardopaku berani tamu setan. Oke. Halo, Dengan Pak siapa ini? Halo, selamat pagi Pak. ya, Kuswanto. Yes. Pak Guswanto. Assalamualaikum Bang Peter. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah sehat di penghujung Ramadan. Iya, udah masuk penghujung kita nih. Ya. Udah keluar THR? Hah? Mau nambahin nggak? Mau nambahin? Oke, lanjut. Ada bos di situ, apalagi. Ya. Lanjut Pak Guswanto. Ya, Assalamualaikum Bang Sugiat. Waalaikumsalam Bang Suwanto. Ya, jadi ini masukan tentang masalah tahanan-tahanan Ya. narkoba nih ya, kenapa lebih dari 50% over Kapasitas. gitu kan. Pemerintah memang untuk memberantas narkoba itu berat kan gitu, bukan berarti kita pesimis kan gitu kan, Iya. bukan berarti kita pesimis narkoba itu tidak bisa diberantas, Ya. tapi peran pemerintah melalui penegak hukumnya Bang Sugiat, Ya, ya. pintu-pintu gerbang masuk dari luar itu memang harus dijaga ekstra ketat. Ya. Ya kan, Ya. terutama tentang sabu ini kan gitu. Mhm. Produk-produk dari luar itu terlalu bebas, Oke. baik udara, darat maupun laut kan gitu. Yep. Jadi kalau memang ingin memberantas dari penegak hukumnya dulu gitu, pemerintah Ya. menyelesaikannya gitu kan. Oke. Karena korbannya ini masyarakat kan gitu. Masyarakat awam ya nggak tahu apa-apa kadang ya kan ya. Ya sekarang apalagi zamannya kan anak-anak kalau nggak nyentuh nggak gaul katanya kan gitu kan. Nggak keren ya. Nggak keren katanya kan gitu. Nah paket 50.000 pun bisa disentuhnya kan gitu. Oke. Nah, jadi untuk masalah fasilitas ya memang seperti bilang Om Joba tadi Ya. harus dipisah. Pisah ya dengan tahanan lainnya ya. Oke. Ini sedikit masukan Bang Sugiat. Ya, Silakan. Ini menjadi catatan. Itu di LP ya kita bilang, di rutan itu terlalu bebas. ya. Di situ semua ada media komunikasinya. Bahkan mereka betah loh katanya. Betah kalau di situ. Oke. Lebih enak mencari uang di situ katanya ketimbang di luar katanya. Ya. Nah,
ini apa ini? Kenapa kok bisa jadi begini? Kenapa bisa jadi betah kan gitu kan? Oke. Gampang mencari uang, lebih mudah ketimbang di luar kan. Bahkan ada juga yang transaksi narkoba masih ada di lapas kan. Oh banyak. Kalau itu ya kita bukan apa di semua lapas itu kalau diselidiki betul-betul terjaring itu. Oke, baiklah. Intinya apa ini, Pak Kuswanto? Ya itu tadilah kepada wakil rakyat kita. Walaupun Pak Sigit kalau nggak salah di Sumut 3 ya. Dapil 3 ya, Ya. Sumut 3. Sumut 3 ya, walaupun Sumut 3 kita cuma di Medan. Ini masukan juga kan gitu kan. Ini mohon menjadi catatan. Oke. Masalah alat komunikasi kan gitu kan. Ya. Tegasnya dibuat peraturan di lapas-lapas itu. Ya. Itu saja mungkin yang bisa kita sampaikan. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak Waalaikumsalam. Ada Pak Kuswanto. Mungkin Ya, bisa di Des, kita hold dulu Iya, telepon hold dulu, oke. untuk menjawab pertanyaan dari dua Iya, pendengar Pak tadi. Sugia, Pak silakan. Sugia. Ya, Bang Joba dan Bang Kuswanto terkait dengan lapas narkoba di Sumatera Utara ada, di Tanjung Gusta ada khusus lapas narkoba, di Langkat juga ada, tapi memang tidak mencukupilah untuk pelaku kejahatan narkoba secara keseluruhan, makanya dititip di lapas-lapas lain. Tapi kami kemarin mengapresiasi kebijakan Pak Agus Andrianto sebagai Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan bahwa bandar-bandar besar yang ada di lapas-lapas di se-Indonesia itu sudah ada kebijakan untuk dipindahkan ke Nusa Kambangan supaya mereka tidak bisa mengendalikan bisnis narkobanya di lapas lagi kan. Dan alhamdulillah sudah beberapa bandar besar yang kemarin indikasinya nyaman melakukan peredaran narkotika di lapas itu sudah dipindahkan ke Nusa Kambangan kan. Dan ini akan kita awasi terus supaya seluruhnya itu akan bisa dipindahkan ke Nusa Kambangan. Karena memang di Nusa Kambangan itu kan super maksimum kan. Memang nggak akan bisa melakukan peredaran lagi, mengendalikan operasi bisnisnya lagi kalau udah di Nusa Kambangan. Yang kedua, ya kebijakan memang undang-undang KUHP kita ini insya Allah akan diberlakukan di 2026 yang pecandu, pemakai dan itu tidak pengedar itu memang di undang-undang KUHP kita yang terbaru itu tidak dikenakan wajib penjara, itu hanya diwajibkan untuk rehab. Karena mereka korban kan. Ya. Tapi saya pikir ini yang menjadi catatan kita bagaimana pemberantasan narkotika ini itu bisa kita jalankan secara maksimal, apalagi seperti yang disampaikan tadi bahwa Sumatera Utara sampai sekarang masih juara 1 peredaran narkotika. Posisi pertama. Bukan hanya aparat hukumnya, memang aparat hukum punya faktor dominan lah bagaimana ini bisa dilakukan. Aparat hukum itu bisa polisi plus misalnya TNI kan. Ya. Itu jangan sampai mereka membiarkan peredaran narkoba ini terjadi karena mendapatkan keuntungan-keuntungan yang itu hanya untuk oknum-oknum saja. Saya bukan mencurigai ya. Saya masih meyakini bahwa kenapa misalnya di satu tempat, misalnya di Langkat itu ya, antara perbatasan Langkat dengan Binjai atau Binjai dengan Deli Serdang, sekarang banyak sekali tempat-tempat yang secara terbuka itu dijadikan tempat peredaran narkotika dan dibiarkan. Pasti ada sesuatu di situ. Pasti ada backingan oknum-oknum aparat hukum. Udah pasti. Udah pastilah. Saya pikir ini yang di pemerintahan Pak Prabowo saya yakin dan percaya ini secara bertahap akan kita lakukan. Kalau ada oknum aparat baik TNI maupun Polri yang masih mencoba-coba mencari rezeki dari membacking narkotika, saya pikir ini cepat atau lambat akan kita selesaikan. Kan? Oke. Bagus ya Pak Pit ya. Itu menjawab pertanyaan sekaligus Ya, Pak sekaligus Pak Kuswanto dan Joba. Tapi ada satu, mau dijawab nggak? Yang Undang-undang kalau perampasan terkait aset. dengan undang-undang perampasan aset, memang pertarungan di legislasi kita di DPR itu bertarung kepentingan. Seru nih ceritanya. Bukan hanya terkait dengan undang-undang perampasan aset, banyak sekali undang-undang yang lain. Yang belum- Misalnya saya kebetulan balik menjadi anggota badan legislasi di DPR. Kita kemarin memperjuangkan bagaimana misalnya undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga yang itu 25 tahun, Bang. Iya, 25 tahun nggak pernah tuntas. Nggak pernah Sementara pekerja rumah tangga kita itu jumlahnya itu melebihi 10 juta, Bang. Oke. Kerjanya 24 jam, nggak ada lembur, nggak ada BPJS, nggak ada perlindungan apapun. Sampai sekarang belum selesai. Ya. Sama dengan undang-undang perampasan aset. Saya secara pribadi mendukung undang-undang perampasan aset. Bagaimana para pelaku korupsi itu bukan hanya dipenjarakan. Kadang-kadang kalau dipenjarakan tidak dirampas aset dari tindak korupsinya, mereka bisa bermewah-mewah di
di tahanan kan. Saya pikir ini yang akan menjadi secara personal ya PR kami. Saya pikir kan semangat Pak Prabowo juga dalam konteks pemerintahan beliau yang tahun pertama ini semangatnya adalah bagaimana pemberantasan korupsi itu bisa tegak. Dan kita lihatlah bagaimana kasus-kasus besar itu bisa dibuka dan dieksekusi kan. Dan semangat Pak Prabowo juga bagaimana harta rampasan korupsi ini tadi bisa dibalikkan ke negara dan bisa digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Saya pikir kita lihatlah ini sedang on proses dan kami optimis pemerintahan Pak Prabowo bisa mengarah ke situ. Ya, jadi Pak Sugiat ini juga menjadi semacam oleh-oleh barangkali untuk masyarakat apabila undang-undang perampasan aset itu bisa menjadi undang-undang. Ya, bukan hanya undang-undang perampasan aset, seluruh undang-undang yang berpihak kepada rakyat. Itu sedang dipertarungkan di DPR. Dan alhamdulillah periode 2024-2029 banyak sekali anggota DPR kita yang memenangkan pertarungan legislatif itu dari latar belakang aktivis. Biasanya kalau aktivis itu paham apa yang sedang diperjuangkan, ketimbang misalnya dengan yang ujuk-ujuk nggak pernah berproses karena mungkin dengan modal kapital yang sangat besar masuk ke DPR. Saya pikir di DPR RI periode ini kita punya optimisme yang sangat besar untuk itu. Ya, kita berharap juga dengan sang petarung. Ya doakanlah. Nah, Des, kita ke Sumatera Utara yang lebih khusus ya. Lebih khusus. Topik kita kan adalah kekiniannya Sumatera Utara di mata anggota DPR RI. Memang tadi sudah dijelaskan sedikit, tapi mungkin ada hal-hal yang urgen yang dilihat oleh anggota DPR RI tentang Sumatera Utara dengan pemimpin yang baru. Ya, ini kita baru selesai pelantikan kepala daerah secara serentak dan sudah menjalani retreat supaya kekompakan, kesulitan untuk membangun kolaborasi antar daerah baik pemerintah kabupaten kota dengan pemerintah provinsi dan juga nanti pemerintah pusat itu bisa berjalan. Tapi memang problem di Sumatera Utara ini kan yang pertama ada problem konsolidasi birokrasi yang selama ini terkesan budaya korupnya masih tinggi kan. Kan rilis KPK selalu menempatkan Sumatera Utara itu peringkat 3 besar lah dalam konteks juara korupsinya kan. Kita berharap di gubernur yang baru, di bupati wali kota yang baru ini bisa dituntaskan apalagi mereka sudah mengikuti retreat ya. Yang kedua ada problem infrastruktur misalnya Bang. Yang problem akut yang ini memalukan dari dulu-dulu kan dibandingkan dengan provinsi tetangga seperti Aceh dan Sumatera Barat. Ini perlu kolaborasi apalagi dengan keterbatasan fiskal negara kita, maka perlu kepala daerah yang itu punya komunikasi, connecting, inovasi yang sangat baik untuk katakanlah bagaimana memanfaatkan potensi yang ada untuk pembangunannya. Bagaimana mereka memanfaatkan jaringan di pusat, misalnya DPR RI dari 30 anggota DPR RI ini bisa dimanfaatkan untuk membawa sebanyak-banyaknya anggaran ke daerah kan. Bagaimana mereka juga membangun komunikasi dengan kementerian-kementerian terkait. Ini diujilah bupati, wali kota dan gubernur yang terpilih di Sumatera Utara. Yang ketiga, misalnya problem sekali lagi misalnya problem narkoba kan, problem kesenjangan dan sebagainya. Sementara ada peluang, ada beberapa kebijakan Pak Prabowo atau program-program Pak Prabowo itu yang perlu eksekusi leading sektornya adalah kepala daerah. Misalnya program makan bergizi gratis. Itu kan bagaimana daerah-daerah itu bisa memanfaatkan potensinya, kebutuhan-kebutuhan dari program makan bergizi gratis ini bisa disiapkan oleh daerah kan. Terus misalnya Pak Prabowo salah satu quick win-nya adalah membangun sekolah-sekolah unggulan di daerah-daerah kan. Ini kan juga perlu kolaborasi sinergisitas dengan kepala daerah kan. Belum lagi misalnya program yang ini akan dieksekusi di tahun ini, di anggaran tahun ini, pembangunan rumah sakit yang memenuhi standar unggul lah kan. Itu juga kalau kepala daerah kita itu tidak proaktif, itu akan diambil oleh daerah-daerah lain. Saya pikir ini yang menjadi tugas kami di DPR Bang. Saya selalu ketika turun saya komunikasi dengan kawan-kawan kepala daerah karena kebetulan juga banyak kalau dari hasil pilkada 2024 kemarin Sumatera Utara Gerindra termasuk pemenang Bang. Ada 20 rekomendasi kita yang memenangkan pertarungan itu. Jadi kami punya tanggung jawab moral kepala daerah yang kami dukung itu bisa maksimal kerjanya. Oke. Kemarin juga ada sempat istilah Pak Prabowo akan mendirikan sekolah rakyat. Itu gimana Pak? Sekolah rakyat itu kan di bawah Kementerian Sosial. Itu sekolah yang diperuntukkan untuk rakyat miskin. Karena kan kalau secara psikologi, kalau disandingkan misalnya dengan rakyat miskin dengan rakyat yang agak menengah ke atas, itu psikologinya nggak pas gitu kan. Sementara mereka perlu pembinaan psikologi yang lebih khusus. Makanya kan di bawah Kementerian Sosial akan dibangun sekolah rakyat. Alhamdulillah
Bang Aci Tambunan, Bupati Deli Serdang, kemarin kita udah komunikasi. Dia siap untuk melaksanakan itu. Dia siapkan lahan dan dia siap endorse bagaimana sekolah rakyat itu bisa tereksekusi di Deli Serdang. Kita butuh kepala daerah seperti itu. Ya, yang aktif ya. Yang aktif. Oke, baik. Kardopa, selamat pagi. Halo. Kardopa, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bang Dengan Pak Matauli Matauli di Sibolga. Bang, mohon singkat, padat, jelas. Waktu kita tidak banyak soalnya. Iya, Pak narasumber, Pak Santoso, Ya. dan Ibu penyiar. Ya, begini Ibu Pak. penyiar. Iya, sudah dengar tadi Bapak mewakili Sumatera Utara, betul ya. Penelpon tadi sudah menyampaikan juga apa yang kekinian di Sumatera Utara yang disebutkan tadi ya, narkoba, ranking apa kita, lapas kita ya, terus tuntutan masyarakat untuk undang-undang perampasan aset dan pembuktian terbalik. Saya mau nanya nih sama Pak Santoso nih ya, mumpung di pusat nih, berapa sih refocusing anggaran ke Sumatera Utara secara nasional ya, fiskal, di tengah-tengah Pak Prabowo mau mengefisiensikan anggaran semua institusi kan, dari perjalanan dinas dan sebagainya. Karena kita harus tahu nih, 33 provinsi itu Sumatera Utara dapat kue berapa sih? Betul. Medan itu kan kota ketiga terbesar. Ya, setelah Jakarta ya, Jakarta, Surabaya, Medan. Yang kedua, bagaimana dengan koordinasi pantai barat dan pantai timur nih? Kesenjangan, kesejahteraan, keadilan, pemerataan, kualitas. Betul memang para kepala daerah ini kan nggak satu partai pemenang di pusat ya. Mereka didukung berbeda-beda, tetapi kan garis koordinasi kepala daerah itu kan harus Kementerian Dalam Negeri nih ya. Dalam hal misalnya ASN apanya lah, misalnya kesehatannya di kabupaten kota. Sekarang kan banyak polemik nih, mengunjuk melantik P3K dan honorer. Ini juga belum prioritas kepada Pemda nih. Ini bagaimana DPR juga sebagai leading sektor yang ada di trias politika kita ini mengapakan bahwasanya rekrutmen SDM manusia di itu harus sesuai dengan kualitas apanya. Apalagi sekarang kan dunia sudah digitalisasi nih, orang sudah bisa work from home. Jadi semua data-data itu harus Jadi nggak butuh banyak manusia sebenarnya, tetapi butuh penguatan digitalisasi teknologi informasi. Ini bagaimana? Terakhir Pak, mohon izin. Bagaimana Bapak melihat bahwasanya dulu kan pemilu terbanyak itu kan dari milenial nih, 120 juta penduduk dari kita pemilih kemarin. Ini bagaimana Pak Santoso melihat peluang-peluang generasi muda kita? Jangan sampai membuat tagar-tagar Indonesia gelap, kabur aja dulu. Karena memang di dalam negeri rasio antara ketersediaan lapangan kerja dengan perusahaan itu nggak ada gini. Tidak balance pengupahan nasionalnya. Ini bagaimana Bapak melihat supaya anak muda milenial kita jangan jadi narkoba, jangan jadi ini, dan jangan jadi membuat suatu kerusuhan di dalam negeri lah, atau di dalam karena dia udah sarjana, udah berpendidikan, tetapi yang datang investor kita jadi penonton. 2-3 ini mohon petunjuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Silakan Pak Sudiar. Ya, saya pikir begini, terkait dengan misalnya keterbatasan fiskal kita. Jangan disalahpahami bahwa keterbatasan fiskal yang kebijakan dari Pak Prabowo itu menyeser ke program-program yang bersifat sangat fundamental terhadap rakyat. Pak Prabowo mengatakan berkali-kali misalnya dalam pidatonya bahwa kontur APBD kita, konstruksi APBD kita itu, APBN itu banyak yang itu 40% itu sesuatu yang sesungguhnya tidak perlu dianggarkan. Misalnya terkait dengan perjalanan dinas, terkait dengan tadi dikatakan bahwa di era digital kita ini kan misalnya ATK. Kalau di periode sebelumnya misalnya biaya ATK saja bisa sampai 44 triliun kan, sebetulnya kan nggak perlu lagi di era digital kan. Itu yang ingin dipangkas. Bagaimana kebocoran anggaran ini itu bisa diefektifkan untuk program-program yang langsung berpihak kepada hajat rakyat lah. Tapi problemnya itu semangat itu saya pikir ini mungkin kritik juga ya, tidak sefrekuensi dengan apa yang ada bukan hanya di pemerintahan provinsi ataupun pemerintahan kabupaten kota. Kemudian juga demikian, seolah-olah bahwa yang dipangkas itu adalah program-program. Kadang-kadang ini perlu juga ya kepala daerah, pemimpin-pemimpin kedinasan yang mengerti semangat dari kebijakan Pak Prabowo. Ya seharusnya yang dipangkas itu ya yang perjalanan dinas. Mbak misalnya, saya mohon maaf, berapa banyak misalnya ya di setiap akhir tahun dinas, DPRD provinsi itu, bahkan sekarang DPRD dan DPRD kabupaten kota, DPRD provinsi yang setiap minggu perjalanan dinas. Kita nggak tahu itu untuk apa misalnya kan, yang cuma datang ke satu tempat, foto-foto langsung balik kan, tidak ada dampaknya apapun. Ini yang semangat ingin dituntaskan oleh Pak Prabowo terkait dengan efisiensi anggaran. Nah, kalau
kalau dari hitung-hitungan pasti Pak Prabowo basisnya riset ya. Hitung-hitungannya itu sekitar 40% bisa dipangkas dan digunakan untuk yang lain. Kan dari pangkasan atau dari efisiensi anggaran ini akan digunakan untuk makan bergizi gratis misalnya, membangun tadi yang saya sampaikan, membangun sekolah unggulan, membangun pelayanan rumah sakit yang lebih baik di daerah-daerah kan, yang itu bisa dinikmati oleh rakyat. Belum lagi misalnya pelayanan kesehatan gratis kan. Saya pikir itu yang semangat dari efisiensi yang diharapkan oleh Pak Prabowo. Terus terkait dengan kesenjangan antara pantai timur dan pantai barat. Sebetulnya ada satu kebijakan Pak Prabowo yang itu potensi daerahnya bisa dimaksimalkan, yaitu hilirisasi. Setiap daerah di Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke punya kekayaan khas masing-masing daerah. Problem kita kan di Indonesia, kita nggak melakukan proses hilirisasi yang keunggulan daerah kita itu punya value lebih dibandingkan dengan misalnya negara-negara tetangga. Contoh kasus yang paling konyol Mbak, misalnya coklat itu terkenalnya di Swiss kan. Padahal di Swiss itu 1 hektar kebun coklat pun tidak ada. Kebun coklat paling banyak itu ya selain di Afrika di Indonesia kan. Kenapa coklat terkenal di Swiss? Karena dia hilirisasinya ada kan. Itu yang di Sibolga misalnya ikan kita kan. Kalau itu bukan hanya ditangkap tapi diproses dengan nilai yang lebih, itu kan pasti akan lebih mahal dan itu bisa meningkatkan pendapatan daerah kan. Saya pikir itu yang menjadi sekali lagi apa yang menjadi kebijakan nasional, kalau tidak sinergi, kalau tidak kolaborasi dengan kepala daerah yang punya inovasi, punya gagasan, punya keberanian, punya terobosan-terobosan yang bagus, itu nggak akan jalan. Iya benar. Nah DPR di seluruh tingkatan, DPR RI, DPR provinsi, sekaligus DPR di kabupaten, ya fungsinya tadi melakukan pengawasan ketika ada program pembangunan yang menyala atau tidak berpihak kepada rakyat. Kita juga akan ikut membantu eksekutif untuk menyusun anggaran yang berpihak kepada rakyat. Begitu juga dengan pembangunan undang-undang baik perda maupun peraturan di bawahnya kan. Ya Pak Sugiat, ini kan menjadi perhatian masyarakat juga. Pemimpin Sumatera Utara kan baru, katakanlah hampir mau 2 bulan lebih. Hampir dua bulan. Tentu sudah ada komunikasi dengan pihak DPR RI. Sejauh ini apa masukan dari pihak katakanlah Pak Sugiat dan teman-teman hasil pemilu 2024 lalu untuk gubernur kita yang baru ini? Ya, sebelum saya menjawab itu, memang kita bersyukur bahwa hasil pemilu legislatif 2024 kita banyak sekali tokoh-tokoh lokal kita yang itu ke Jakarta lah, di Senayan kan, yang bukan hanya saya misalnya ada di Sumut 1 ada Bang Ijek kan? Ada di katakanlah Sumut 3 itu ada Bani Manalu misalnya kan, ada Bang Rapidin misalnya kan, ada Bang Yasona kan. Saya pikir ini tokoh-tokoh yang kapasitasnya tidak diragukan lagi. Ada Lokot Nasution misalnya ketua Demokrat, dan ini ada 2 misalnya Bang Ijek dan Bang Lokot Nasution itu di Komisi 5, itu Komisi Infrastruktur. Kalau mereka tidak dimampatkan oleh Bupati, Wali Kota dan Gubernur, bagaimana akses mereka di Kementerian PU, apalagi persoalan pembangunan kita adalah infrastruktur yang kopak kape, ini sia-sia kan. Itu makanya perlu kolaborasi misalnya. Ada juga kawan-kawan yang di Komisi Bidang Kesehatan, Bidang Pendidikan, ada Bang Usni misalnya segala macam kan. Saya pikir ini perlu kolaborasi. Ya saya secara pribadi selalu akan berkomunikasi dengan kawan-kawan Bupati, Wali Kota, juga Gubernur, juga Kepala Dinas, bagaimana bukan hanya di konteks Komisi 13 ya Bang ya. Bagaimana, karena kebetulan saya dari Partai Gerindra, partai yang the ruling party, yang kebetulan sekarang dikasih amanah sebagai partainya Pak Presiden, kita bisa maksimalkan peluang-peluang anggaran untuk dibawa sebanyak-banyaknya ke Sumatera Utara. Tapi kita nggak bisa kita sendiri, karena ya usulannya, proposalnya itu harus dari pemerintah kabupaten kota dan provinsi. Tapi alhamdulillah saya yakin dan percaya kepala daerah yang terpilih pun banyak yang cerdas. Misalnya di Tapsel ada Bang Gus, itu nggak usah diragukan kapasitasnya dalam soal pembangunan kan. Ada Riko Jaki di Medan. Riko anak muda yang gagasan inovasinya saya pikir akan banyak nanti yang akan memperbaiki kota Medan. Begitu juga misalnya di Deli Serdang ada Aci Tambunan, dokter spesialis yang jadi bupati, dan banyak lagi lah kawan-kawan yang kemarin terpilih jadi kepala daerah yang itu orientasinya bukan hanya tidak mengembalikan modal kampanyenya, tapi saya yakin dan percaya mereka punya niat yang sangat baik untuk membangun daerahnya. Ada juga Pak Burhanuddin ya, yang Bupati Batubara. Baharudin Siagian. Ini waktu kita tidak banyak lagi Pak Peter, Pak Sugiat. Mungkin Bapak kan dari Dapil Sumut 3 nih, apa yang menjadi perhatian khusus saat ini? Kalau di Sumut 3 itu
Sumut 3 itu terdiri dari 10 kabupaten kota. Binjai, Langkat, Karo, Papak, Dairi, Luas ya, Siantar, Pak? Simalungun, Batu Barasan, Tanjung Bali. Oke. Itu daerah perkebunan, Oh ya. daerah pertanian. Saya konsen di situ bagaimana kepala daerah. Saya kemarin ke Siantar Simalungun. Misalnya Siantar Simalungun itu punya potensi yang sangat besar jadi pusat ternak. Di situ ada ribuan ekor sapi yang berkeliaran di Jalan. lahan PTP hidup. Oh, oke. Bagaimana misalnya kalau kepala daerahnya Bupati Simalungun atau Bupati Simalungun lah itu bisa memaksimalkan potensi itu. Bagaimana misalnya Simalungun jadi potensi ternak. Saya kemarin ngomong sama Pak Wisli, wali kota Siantar terpilih. Pak, Siantar itu dulu gudangnya para orang pintar. Dulu SMA 1, SMA 2 Siantar itu kalau nggak ke ITB, ke UI, ke USU gampang sekali. Bagaimana Siantar itu jadi pusat kota pendidikan lagi. Sama seperti Sidempuan kalau di daerah Pantai Barat kan. Saya pikir misalnya Tanjung Balai juga kan. Tanjung Balai itu kan pintu gerbang kita untuk laut kan. Yeah. Bagaimana Tanjung Balai bisa menjadi kota industri? Ya lagi-lagi kenapa misalnya Singapura misalnya sebetulnya sama ya geografisnya, tapi bisa menjadi kota yang sangat besar. Lagi-lagi political will dari pemimpinnya. Yeah. Di Langkat misalnya, Langkat itu kan juga daerah pertanian. Apalagi kan kedaulatan pangan ini menjadi salah satu konsen dari pemerintahan Pak Prabowo kan. Ya, oke. Pak Peter? Ya, jadi memang apa-apa yang dituturkan oleh anggota DPR RI bobotnya kan besar, Pak Sugiat ya. Sehingga kadang-kadang bagi pemerintah, katakanlah provinsi, kabupaten, kota itu bisa didengar. Tapi kan harus ada komunikasi dua arah. Nggak mungkin saja Pak Sugiat teriak-teriak, tapi bagaimana dengan pemerintah daerahnya? Iya kan? Nah, membangun komunikasi itu gimana, Pak? Ya, kebetulan begini, ini ya peluang lah kan. Kemarin kalau dalam konteks Sumut 3 rekomendasi Partai Gerindra itu banyak menang Bang. Iya. Dari 10 kabupaten kota kita itu menang di 8 kabupaten kota. Jadi saya sebagai salah satu pimpinan Partai Gerindra juga punya otoritas bukan hanya dalam konteks komunikasi dua arah, juga instruksi pun bisa Bang. Ya gini, kekuasaan itu kalau kita gunakan secara efektif itu bisa memberikan kebermanfaatan yang sangat banyak kepada rakyat. Kekuasaan yang efektif itu hanya bisa digunakan kalau pemilik kekuasaan itu tegas. Ya. Tidak jalim ya, tapi tegas. Beda itu Pak antara tegas. Ya Pak Sugiat, waktu kita kurang lebih 3 menit lagi, mungkin ada sesuatu yang Bapak ingin sampaikan ke pendengar kami. Ya, dan Pak. juga kepada semua masyarakat Sumatera Utara. Ya, para pendengar Kardopa dimanapun berada, bahwa kita sedang memasuki era baru dari cara kita bernegara. Pemerintahan Pak Prabowo itu kita doakan supaya kuat, sehat untuk mengeksekusi program-program pembangunannya yang itu 100% itu berpihak kepada rakyat. Begitu juga kita berharap kepada seluruh kepala daerah Sumatera Utara, baik eksekutif maupun legislatif itu bisa berkolaborasi, bisa bersinergi, bisa satu untuk mengeksekusi program-program pembangunannya. Terus secara pribadi, ini karena sebentar lagi mau menyambut Idul Fitri, saya Sugiat Santoso mengucapkan selamat merayakan Idul Fitri bagi kaum muslimin dimanapun berada. Mohon maaf lahir batin. Kita akan saling terus bertegur sapa dan saling mengingatkan dalam kebaikan. Terima kasih. Oke, Pak Peter ada yang ingin disampaikan? Kehadiran Pak Sugiat pagi ini tentu memberikan warna buat kita dan juga buat pendengar. Mudah-mudahan apa yang dituturkan tadi, dialog kita itu menjadi sesuatu yang bisa terimplementasi nantinya. Dan kehadiran Pak Sugiat tentunya juga bukan kali ini saja, kita berharap di masa-masa mendatang bisa juga mampir ke radio. Siap. Iya. Mana tahu ada yang pengen. Pokoknya ini kita kalau diperintah Kardoba siap 24 jam. Aku dengar Bapak ini ngobrol semangat menggebu-gebu, semangat ini. Semangat untuk kebaikan Sumatera Utara ya. Oke. Terima kasih Pak Peter, Pak Sugiat, terima kasih waktunya sudah mampir ke studio kita untuk pagi hari ini. Terima kasih juga untuk pendengar Kardopa yang sudah bergabung bersama kita di live Facebook, live streaming dan juga live TikTok kita. Kita akhiri dulu untuk opini kita pagi hari ini. Sampai ketemu lagi di opini selanjutnya dengan narasumber yang berbeda lagi ya. Saya Desi pamit, Pak Peter juga pamit, Pak Sugiat juga harus pamit dulu ya Pak ya. Siap. Oke, jangan kemana-mana, pastikan stay tune terus di Radio Kardopa, berani tampil beda.